Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-353. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Prastowo tidak segera menjawab. Perlahan-lahan kepalanya tertunduk. Meskipun samar-samar, ia masih dapat mengingat masa-masa kecilnya itu. Tetapi sekali lagi kawannya berkata, "Itu bukan salah Prastowo. Ia tidak minta dilahirkan. Ia tidak minta dipelihara dengan susah payah. Bukankah salah orang tuanya pula apabila ia lahir di dunia ini? Semua yang kalian lakukan juga yang dilakukan oleh ayah dan ibuku atasku adalah tanggung jawab orang-orang tua yang telah melahirkan kami." Oh. Ibu Prastowo menutup mulutnya dengan kedua belah telapak tangannya, meskipun terdengar kata-katanya. Itukah anggapan anak-anak muda sekarang terhadap orang tuanya? Sudah tentu, jawab anak muda itu. Kalian telah melahirkan kami, maka kalian pula lah yang harus memenuhi kebutuhan kami, seperti kini yang diperlukan oleh Prastowo. Hal ini tidak akan terjadi apabila Prastowo tidak dilahirkan dan Ki Argojoyo tidak menuntunnya ke jalan yang sekarang dilaluinya. Dada Ki Argojoyo menjadi semakin pedih, namun ternyata istrinya masih juga berkata, "Terserahlah pendapat apa yang ada di dalam kepalamu, anak muda. Tetapi aku ingin mengajari anakku bahwa bukan sekedar kemauan kamilah yang telah melahirkannya. Seperti adanya isi dunia ini, maka adanya seseorang merupakan bagian daripadanya. Kami adalah lantaran-lantaran atas kelahiran anak-anak kami. Tetapi asal kelahirannya sama sekali bukan dari kami. Memang kami dapat mencegah diri kami agar kami tidak menjadi lantaran kelahiran seseorang dengan usaha-usaha badania. Misalnya seseorang yang tidak kawin. Tetapi kewajiban manusia adalah mempertahankan adanya manusia di muka bumi seperti yang dikehendaki oleh penciptanya. Prastowo, sebaiknya kau tidak mengikuti jalan pikiran duniawi itu. Jalan pikiran yang sama sekali tidak mempertimbangkan sumber hidup manusia itu sendiri. Tuhan mempercayai manusia untuk melahirkan manusia baru dengan kewajiban-kewajiban yang memang dibebankan kepadanya. Tetapi manusia-manusia baru itu pun wajib menghargai lantaran kelahirannya atas kekuasaan Tuhan dan atas kepercayaan Tuhan. Bukankah begitu? Dan itu adalah orang tuamu, ayah dan ibumu. Kalau kau merendahkan harga diri ayah dan ibumu, maka kau telah merendahkan kepercayaan sumber hidupmu atas kedua orang tuamu itu, lantaran yang telah dipilihnya. Dada Prastowo menjadi berdebar-debar. Yang mengucapkan kata-kata itu adalah ibunya, ibu yang melahirkannya. Namun dalam pada itu kawan Prastowo itu pun menjadi berdebar-debar pula. Kalau Prastowo terpengaruh oleh orang tuanya itu, maka ia akan mengalami kesulitan. Ia akan tersudut dan mungkin ia akan ditangkap. Karena itu, maka ia masih berusaha membakar hati Prastowo. Katanya,
Itulah pendapat orang-orang tua Prastowo. Ia menganggap bahwa kami, anak-anak muda adalah alat-alat untuk memuaskan diri. Orang-orang tua sama sekali tidak berbuat apa-apa atas kita tanpa niat mementingkan dirinya sendiri. Mereka ingin mendapat tempat bergantung. Kalau mereka berusaha agar kita menjadi manusia yang baik, terhormat dan bahkan kaya raya, adalah karena kepentingan mereka sendiri. Orang-orang tua itu akan mendapat pujian dan kelak mendapat tempat di hari tuanya. Itulah sebabnya mereka bersusah payah berusaha agar kita menjadi manusia yang melampaui manusia lainnya. Seperti ayahmu yang menginginkan kau menjadi kepala tanah perdikan ini misalnya. Sama sekali bukan karena kau, bukan karena kepentinganmu, tetapi karena nafsunya sendiri. Nafsu memuaskan diri sendiri itulah. Oh, Desis Ibu Prastowo. bagaimana kau sampai pada pikiran itu? Kenapa tidak? Ternyata orang-orang tualah yang berusaha menentukan jalan hidup anak-anaknya. Kalau mereka benar-benar mencintai anaknya tanpa pamrih, mereka pasti akan mengikuti jalan pikiran anak-anak muda dan berjuang untuk mereka sesuai dengan jalan, cara dan cita-cita yang mereka kehendaki. Di sini anak menjadi tujuan pengabdian, bukan alat-alat membanggakan dan memuaskan diri sendiri. Jadi menurut pikiranmu, kasih dan cinta orang tua itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan dan asal memberikan kepuasan bagi anak-anak mereka? Tidak, anak muda. Cinta bukanlah sekedar membenarkan semua perbuatan, memanjakan dan tanpa arah. Itu salah. Aku memang mempunyai pamrih atas anakku, tetapi itu untuk kepentingan anakku kelak, bukan sekedar pamrih pribadi. Kalau aku sekedar memanjakan pamrih pribadi, aku dapat menahan kebaikan kepada orang-orang lain tanpa memerlukan seorang anak pun. Bohong, semuanya bohong. Anak muda itu memotong, lalu katanya, "Sekarang Prastowo, sebelum iblis merasuk ke dalam hatimu, mari kita keluar dari rumah ini. Sekarang kau harus bertanya apakah Ki Argojoyo bersedia pergi bersama kita atau tidak. Gadis ini akan menjadi tanggungan." Kini Prastowo telah benar-benar dicekam oleh suatu keraguan-raguan. Karena itu, ia tidak menjawab. Pedangnya sudah tidak lurus lagi mengarah ke lambung Sekar Mirah. Sekali-sekali terbayang perjuangan yang dianggapnya masih belum selesai. Namun kemudian terngiang kata-kata ibunya dan bayangan-bayangan di masa kecilnya. Alangkah sejuknya berada di dalam pelukan ayah dan ibu. Apakah kini ia harus melawan keduanya dan menyakiti bukan saja hatinya, tetapi juga tubuhnya? Kawan Prastowo menjadi semakin cemas melihat keraguan-raguan itu, melihat wajah Prastowo yang menjadi suram dan tunduk. Oh, agaknya racun itu telah mencekam perasaan anak itu, berkata kawan Prastowo itu di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun segera mencari jalan untuk melepaskan dirinya seandainya Prastowo benar-benar telah terpengaruh oleh kata-kata ayah dan ibunya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba saja kawan Prastowo itu meloncat merampas pedang di tangan putra Ki Argojoyo yang sedang merenung itu. Dengan wajah yang tegang diacungkannya ujung pedang itu ke lambung Sekar Mirah sambil berkata, "Akulah kini yang menguasainya." Prastowo sendiri terkejut ketika ia menyadari keadaannya. Pedangnya sudah berpindah tangan. Selangkah ia terdorong ke samping. Kemudian ia tinggal dapat menyaksikan kawannya yang kini menguasai keadaan. "Semua orang harus menurut perintahku. Kalau tidak, gadis ini akan menjadi korban." "Tunggu," berkata Prastowo. "Aku tidak yakin bahwa kau mempunyai hati yang teguh."
Prastowo terdiam, sementara kawannya berkata pula, "Kau Prastowo, kau harus mengikuti aku bersama ayahmu." Ki Argojoyo berdiri saja membeku. Sejenak dipandanginya wajah Sekar Mirah, kemudian wajah Ki Sumangkar, sedang istrinya menjadi pucat dan gemetar. "Aku tidak sedang bermain-main. Kalian tidak akan dapat mempengaruhi aku seperti mempengaruhi Prastowo, karena aku bukan apa-apamu. Tetapi dengarlah," berkata Ki Argojoyo, "di luar rumah ini pasukan prajurit sedang berjaga-jaga. Aku tidak peduli. Aku menguasai gadis ini. Kalau seorang pun dari mereka tidak tunduk kepada perintahku, maka gadis ini akan mati." Kenapa aku yang akan mati? Tiba-tiba Sekar Mirah bertanya. "Bodoh, diam kau. Jangan mencoba bertingkah lagi. Aku sekarang sudah siap. Kalau kau sendiri berbuat aneh, kau pun akan mati." Kalau tidak, apakah aku akan kau bawa ke sarangmu? "Ya, bersama Prastowo dan Ki Argojoyo." Jauh? "Diam kau, jangan banyak berbicara." Tetapi sebelum anak muda itu selesai membentak, terasa pedangnya bergetar. Kekuatan yang besar telah mendorong pedangnya ke samping. Ketika ia sadar, maka Sekar Mirah itu telah meloncat beberapa langkah daripadanya. "Gila, kau sudah gila!" geram anak muda itu. Kini setiap orang berloncatan menepi. Nyai Argojoyo yang ketakutan berdiri di belakang suaminya yang berdiri tegak seperti tonggak. Anak muda itu kini berdiri melekat dinding dengan pedang terjulur lurus ke depan. Dengan mata yang liar ia berkata, "Kalian benar-benar telah menjadi gila, terutama gadis itu. Aku akan membunuhmu, kemudian membunuh setiap orang di dalam ruangan ini." Jangan kehilangan akal. Berkata Sekar Mirah. Bukankah kau mengenal Ki Argojoyo? Anak muda itu seakan-akan tidak mendengar kata-kata Sekar Mirah. Setapak ia bergeser mendekati Sekar Mirah, tetapi Sekar Mirah pun bergeser pula ke samping. "Kau tidak akan dapat lari," geram anak muda itu. Sekar Mirah tidak menjawab kata-kata itu, namun justru ia berkata, Kau seharusnya mengenal kemampuan Ki Argojoyo. Kalau Ki Argojoyo kehilangan kesabaran, maka ia akan segera bertindak atasmu. "Persetan, tetapi aku pun bukan tikus celurut. Aku adalah satu-satunya orang yang bersenjata di ruangan ini." Anak muda itu kemudian berpaling kepada Prastowo. "Prastowo, cepat tentukan di pihak mana kau berdiri. Apakah kau juga akan berkhianat kepada perjuangan kita?" Sebelum Prastowo menjawab, terdengar suara Ki Argojoyo. "Prastowo, memang benar. Kau harus segera menentukan sikap. Kalau kau memutuskan untuk segera kembali kepada ayah dan ibumu, maka soal anak itu bukanlah soal yang sulit, meskipun ia bersenjata. Tetapi kalau kau benar-benar menganggap aku pengkhianat dan seharusnya aku dibunuh, maka biarlah aku tidak akan melawan kalau kau memang menghendaki. Tetapi aku memang tidak akan dapat berdiri di pihak mereka yang tidak mau melihat kenyataan." Prastowo berdiri membeku di tempatnya, seakan-akan terjadi benturan yang dahsyat di dalam dadanya. "Cepat!" anak muda itu membentaknya. Wajah Prastowo menjadi tegang. Dari keningnya menitik keringat dingin. Sejenak dipandanginya anak muda itu, kemudian ayahnya dan ibunya. "Kaulah yang membawa aku kemari, Prastowo. Apakah kau akan membiarkan aku dibantai di sini karena pengkhianatanmu itu?" Ruangan itu pun kemudian serasa dibakar oleh kesenyapan yang pengap. Dada mereka menjadi sesak dan darah mereka seakan-akan
menjadi semakin lambat mengalir. Kini setiap mata hingga pada wajah Prastowo yang tegang dan basah oleh keringat. Degup jantung anak muda yang memegang pedang itu pun menjadi semakin cepat. Ia hampir tidak sabar lagi menunggu keputusan Prastowo. Sedang Prastowo masih saja diamuk oleh kebimbangan. Dalam kesenyapan itu terdengar suara Nyai Argojoyo. Prastowo, jangan hanyut pada suatu perasaan sekedar untuk mempertahankan harga dirimu. Karena kau tidak mau disebut seorang pengkhianat. Kau harus dapat membedakan siapakah yang menyebutmu demikian. Kalau yang menyebutmu seorang pengkhianat itu sendiri tidak mengerti tentang dirinya sendiri, apakah kau akan terpengaruh karenanya? Diam kau! Potong anak muda itu. Hampir saja ia meloncat sambil menjulurkan pedangnya. Tetapi langkahnya tertahan karena perempuan itu berdiri di belakang Ki Argojoyo. Dan hampir setiap orang di Menoreh mengetahui bahwa Ki Argojoyo memiliki kemampuan yang tidak dapat diabaikan. Kedua anak-anak muda di ruangan itu, Prastowo dan kawannya, sama-sama menjadi tegang. Tubuh mereka telah basah oleh keringat. "Cepat, tentukan sikapmu!" geram anak muda itu. Sekali lagi semua perhatian telah terampas oleh Prastowo. Wajah-wajah yang tegang memandanginya dengan tajamnya, seolah-olah mereka langsung ingin melihat isi dada anak muda itu. Ketika Prastowo menggerakkan kepalanya, seakan-akan semua orang berhenti bernafas. Setelah melampaui perjuangan yang dahsyat di dalam dirinya, meskipun dengan penuh keraguan-raguan, Prastowo menggelengkan kepalanya sambil berkata lambat hampir tidak terdengar. "Aku tidak dapat melakukannya." "Heh?" Anak muda itu terbelalak. "Maksudmu?" "Aku terikat oleh sesuatu yang tidak aku mengerti. Jadi, aku tinggal di sini." Gila kau Prastowo." Wajah anak muda itu menjadi merah padam, serta matanya menjadi bertambah liar. Sejenak dipandanginya Prastowo yang berdiri di atas kakinya yang renggang, kemudian Ki Argojoyo yang sudah bersiaga. Di belakangnya Nyai Argojoyo yang menjadi kian berdebar-debar. Selangkah daripadanya, seorang tua yang tidak dikenalnya, yang disebut-sebut sebagai ayah gadis itu. Dan yang terakhir, anak muda itu memandang Sekar Mirah dengan nafas terengah-engah. Sekar Mirah berdiri tidak begitu jauh daripadanya. Meskipun semuanya tidak bersenjata, tetapi ia harus dapat menguasai orang yang dianggapnya paling lemah. Anak muda itu mengenal kemampuan Prastowo, kemudian Ki Argojoyo. Laki-laki tua itu tidak akan banyak artinya baginya, dan apabila ia dapat menguasai Sekar Mirah, maka gadis itu akan dapat dipakainya untuk perisai. Tiba-tiba saja anak muda itu meloncat ke arah Sekar Mirah. Ia ingin mengancam gadis itu dengan ujung pedangnya. Dengan suara yang berat ia berkata, "Jangan mencoba melawan." Tetapi alangkah terkejutnya ketika ternyata gadis itu mampu meloncat secepat loncatannya. Ketika ia menjejakkan kakinya di lantai, maka Sekar Mirah telah berada beberapa langkah daripadanya. "Gila, apakah kau mencoba melarikan diri?" geramnya. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Terbersit niat di dalam hatinya untuk menghentikan permainan itu. Anak itu tidak boleh terlampau lama mengalami ketegangan yang dapat membuatnya menjadi benar-benar gila. Karena itu, justru selangkah ia maju. Katanya,
Jangan menjadi liar. Sudah aku katakan, sebaiknya kau tinggal di sini. Aku kira kau akan diterimanya pula apabila kau benar-benar menghentikan segala macam tingkah yang dapat mengganggu ketentraman tanah perdikan ini. Persetan! Anak muda itu tiba-tiba berteriak. Ia tidak menghiraukan lagi para pengawal yang mungkin mendengarnya dari halaman. Aku bunuh kau! Kita akan mati bersama-sama! Dengan garangnya anak muda itu meloncat maju. Kali ini ia tidak sekedar mengancam, tetapi ia benar-benar mengayunkan pedangnya menyerang Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah sudah bersiaga. Ia mampu melihat gelagat bahwa anak muda itu akan menyerangnya apabila ia sudah kehilangan akal. Karena itu, serangan anak muda itu tidak mengejutkannya. Meskipun ia tidak bersenjata, tetapi murid Ki Sumangkar yang berguru dengan tekun itu tidak banyak mengalami kesulitan untuk mengelak, sehingga serangan anak muda itu sama sekali tidak menyentuh apapun. Dengan kemarahan yang membakar dadanya, anak muda itu menggeram. Dengan menghentakkan kakinya, ia meloncat menghadapi Sekar Mirah yang menghindar ke samping. Tetapi sama sekali tidak disangkanya bahwa gadis itu mampu bergerak lebih cepat daripadanya. Ketika ia menyadari keadaannya, gadis itu telah menghantam pergelangan tangannya, sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan pedangnya, sehingga pedang itu pun terpelanting jatuh. Betapa tangannya seolah-olah tersengat oleh bara api. Dengan serta-merta ia menarik tangannya sambil mengerang kesakitan. Tetapi belum lagi ia sempat mengusap pergelangan tangannya, terasa tubuhnya terdorong kuat sekali, sehingga terhuyung-huyung ia melangkah surut. Gila kau! Anak muda itu mengumpat ketika ia melihat Sekar Mirah memungut pedangnya. Tetapi ketika ia siap melompat maju untuk mencegahnya, langkahnya terhenti karena tiba-tiba saja ujung pedang itu sudah mengarah ke dadanya. Kalau kau meloncat maju, maka ujung pedang ini akan tertancap di dadamu, desis Sekar Mirah. Anak muda itu tegak bagaikan patung. Ditatapnya wajah Sekar Mirah yang cantik itu dengan sorot mata yang aneh. Wajah yang cantik itu tiba-tiba saja telah berubah menjadi wajah yang menakutkan, seperti wajah seorang Dewi Maut yang sudah siap untuk menarikan tari maut dengan sepucuk pedang. Tetapi Sekar Mirah tidak beranjak dari tempatnya. Prastowo, desis anak muda itu. Kau telah mengkhianati kawan-kawanmu pula. Prastowo tidak menjawab. Ia masih dicekam oleh keraguan. Ia tidak mengerti manakah yang sebaiknya dipilih. Seperti seseorang yang berdiri di simpang jalan yang membujur lurus dan panjang sekali, seakan-akan sama sekali tidak berujung. Apakah kau sengaja menjebak aku di rumah ini? Bertanya kawannya. Prastowo masih berdiri mematung. Wajah anak muda itu pun menjadi semakin nanar. Ketakutan yang betapapun lambatnya kini telah mulai menyentuh jantungnya. Di hadapannya berdiri seorang gadis yang ternyata terlampau garang. Sekarang seekor harimau betina. Itulah agaknya. Maka ia tidak takut berada di kandang serigala. Di sebelah lain, Ki Argo Joyo berdiri tegak dengan tatapan wajah yang menggetarkan jantung. Di sebelahnya, orang tua yang disebut ayah gadis yang garang itu. Agaknya ia tidak segarang anak gadisnya. Sedang di sebelah lain, berdiri termangu-mangu,
seorang anak yang masih terlampau muda yang justru membawanya masuk ke dalam sarang harimau ini. Tiba-tiba anak muda itu tidak dapat lagi mengendalikan ketakutan yang sudah mencekam dadanya. Ia tidak mau mati begitu saja. Ia masih akan berusaha di dalam keputusasaan itu untuk keluar dari rumah terkutuk ini. Karena itu, maka sejenak ia mencoba berpikir kemana ia harus melarikan diri. Sementara orang-orang yang berdiri di sekitarnya itu seolah-olah telah berubah menjadi sekelompok iblis yang menakutkan, yang siap menerkamnya dan merobek-robek tubuhnya. Ketika ia tidak lagi dapat menahan ledakan di dadanya, tiba-tiba ia melompat. Sekilas ia teringat pada seutas tali yang masih menggantung di dalam bilik dalam. "Hei, apakah kau akan lari?" bertanya Sekar Mirah. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Dengan sekuat-kuat tenaganya, ia meloncat masuk ke dalam bilik itu. Sementara itu, para pengawal yang berada di halaman lamat-lamat mendengar keributan di dalam rumah. Agung Sedayu yang duduk di sebelah pimpinan pengawal berdesis pula. "Hei, kau mendengar sesuatu di dalam?" "Iya." "Apakah mungkin terjadi keributan?" Pemimpin pengawal itu ragu-ragu sejenak. "Bagaimana pendapatmu?" ia bertanya. "Kaulah yang lebih mengenal gadis dan gurunya itu. Aku kira tidak akan ada keributan, tetapi baiklah kita melihatnya." Ketika keduanya berdiri, mereka menjadi heran. Mereka memang mendengar keributan, namun mereka tidak dapat dengan tergesa-gesa memasuki ruangan dalam. Sejenak mereka berdiri di pendopo. Kalau terjadi sesuatu, maka pasti salah satu pihak akan memanggil mereka. Anak muda yang berlari itu pun kemudian meloncat masuk ke dalam bilik. Semula ia mencoba untuk menutup pintu bilik, tetapi terlambat karena Sekar Mirah telah berada beberapa langkah saja di belakangnya. Karena itu, maka ia harus cepat mencapai tali yang masih tergantung. Tali yang dipergunakan sebagai alat untuk turun masuk ke dalam neraka ini. Dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada, anak muda itu pun segera menggapai ujung tali itu. Ternyata ia memang cakap memanjat, tetapi anak muda itu mengumpat keras-keras ketika tubuhnya terhempas di lantai. Agaknya Sekar Mirah telah meloncat ke atas pembaringannya, kemudian sekali lagi meloncat sambil mengayunkan pedang yang dibawanya untuk memutuskan tali yang masih terjuntai itu, tepat di atas tangan anak muda yang sedang memanjat itu. Namun demikian, anak muda itu tidak berhenti sampai sekian. Sekali lagi ia meloncat keluar dan berlari ke arah pintu. "Ia tidak akan lolos. Biarlah para pengawal menangkapnya," desis Sekar Mirah. Ki Argo Joyo yang telah siap untuk menangkapnya telah tertegun mendengar desis Sekar Mirah. Sejenak ia berdiri termangu melihat anak muda itu berlari ke peringgitan. Agung Sedayu yang berada di pendopo bersama pemimpin pengawal itu pun menjadi semakin berdebar-debar mendengar derap orang berlari. Kini mereka tidak dapat menunggu lagi. Meskipun tidak seorang pun yang memanggil mereka, namun keduanya tanpa berjanji telah melangkah ke pintu. Ketika Agung Sedayu berdiri tepat di muka pintu, ia mendengar seseorang membuka selarat dengan tergesa-gesa.
Agung Sedayu menjadi semakin curiga. Kini ia berdiri di muka pintu. Namun ia terkejut ketika tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan seseorang telah melanggarnya. Karena Agung Sedayu tidak menduga sama sekali, maka ia pun tidak menghindari benturan itu. Begitu tiba-tiba, sehingga Agung Sedayu terdorong beberapa langkah surut. Tetapi anak muda yang juga terkejut itu pun seakan-akan telah terlempar masuk kembali ke peringgitan dan jatuh terbanting di lantai. Dengan serta-merta ia pun bangkit, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kini ia berdiri di muka Agung Sedayu dan pemimpin pengawal yang sudah meraba bulu pedangnya. "Siapakah anak ini?" bertanya pemimpin pengawal itu kepada Ki Argojoyo yang berdiri termangu-mangu. Sebelum Ki Argojoyo menjawab, Sekar Mirah yang masih memegang pedang itu maju beberapa langkah. Sambil tersenyum, ia berkata, Kami mendapat 2 orang tamu malam ini. Tetapi tamu yang seorang ini agaknya tidak kerasan tinggal di sini. Agung Sedayu dan pemimpin pengawal itu mengedarkan tatapan matanya berkeliling. Dilihatnya seorang anak muda yang lain berdiri termangu-mangu dekat di depan dinding bilik di ruang dalam. Dari lubang pintu yang memisahkan peringgitan dan ruang dalam, mereka melihat anak muda itu termangu-mangu. Namun mereka menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Ki Sumangkar berdiri beberapa langkah daripadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.